Halo semua, selamat berjumpa kembali di tayangan hari ini. Saya Faren, dan saya sangat berterima kasih karena Anda sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton episode hari ini. Nah, tema hari ini adalah naik level. Untuk naik level, apakah kita butuh Tuhan? Tuhan yang seperti apa yang Anda dan saya butuhkan untuk mengembalikan keadaan menjadi normal kembali? Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita sama-sama menghadapi sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, seperti bencana alam, ditinggalin pacar pas lagi disayang-sayang, wabah atau COVID-19, dan ekonomi kita semakin menurun. Dan kita mulai ketakutan dan bingung dan mau buat apa. Nah, ada sebuah kutipan yang cukup menarik dari James. Dia mengatakan seperti ini. Jika seseorang bisa terus bertahan menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan, maka pada akhirnya orang tersebut tidak akan dikendalikan oleh rasa takut akan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, bukankah hal ini sangat masuk akal? Dan kalau Anda dan saya tidak bisa menghadapi masa-masa sulit, seperti penderitaan, ditolak oleh orang lain, kemungkinan besar Anda dan saya tidak bisa dewasa. Tidak akan bisa mengetahui siapa diri Anda dan saya. Nah, uniknya, rasa takut merupakan perasaan mendasar yang sederhana bagi manusia. Pada saat kita menghadapi COVID-19, ujian sekolah, ujian skripsi, melamar pekerjaan, dan kita merasa takut. Kenapa? Karena kita berasumsi pada saat kita melakukan hal tersebut, kemungkinan besar kita akan tertolak dan kita menjadi takut. Oke, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, perasaan tersebut memiliki tujuan lain yang bersifat positif untuk membuat Anda dan saya lebih berhati-hati lagi dan membuat hidup lebih baik di lain waktu. Nah, oke, saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Orang itu adalah Daud. Nah, berikut kita lihat sedikit mengenai tokoh Daud itu sendiri, bagaimana biodata singkatnya, dan bagaimana Tuhan memanggilnya menjadi raja dan mengalahkan Goliat, tentara orang Filistin yang paling kuat pada zaman itu. Nah, saudara-saudara, Daud adalah anak Isai dari Bethlehem, Yehuda, cicit dari Ruth dan Boas, anak bungsu dari 8 bersaudara. Nah, Daud adalah tokoh muda yang diceritakan di dalam Alkitab. Salah satu tugasnya adalah ia menjadi gembala domba yang mengembalakan domba-domba milik ayahnya. Pada zaman Daud, ada raja yang sangat berkuasa di Israel. Siapa dia? Ia adalah Saul. Pada waktu pemerintahan Saul sebagai raja orang Israel, tampillah seorang pendekar yang bernama Goliat pada zaman itu. Nah, Goliat menantang Saul dan barisan orang Israel seperti ini. Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang melawan seorang. Nah, pada saat Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan Goliat, mereka ketakutan dan sangat ketakutan. Kemudian Daud datang dan berkata kepada Saul, janganlah seorang pun menjadi tawar hati. Karena dia siapa? Goliat, orang Filistin itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu, atau melawan Goliat. Nah, kemudian Saul dan ketiga saudara Daud meragukan Daud. Kenapa Saul dan ketiga saudara Daud meragukan Daud untuk melawan Goliat? Ya, karena pada zaman itu Goliat sangat terlatih dalam peperangan, sedangkan Daud tidak pernah berperang. Bagaimana mungkin Daud yang masih muda, yang masih kemerah-merahan, mana mungkin bisa mengalahkan Goliat yang sudah pandai berperang dari kecil? Oke, saudara-saudara, yang menarik dari Daud adalah ia tidak takut menghadapi Goliat.
Daud percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai ia untuk mengalahkan Goliat. Kemudian Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar burung, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dari tangan siapa? Dari tangan Goliat, orang Filistin yang disebut orang raksasa itu. Nah, oke. Kemudian apa yang dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 50? Ini yang dikatakan. Kemudian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, saudara-saudara, terlihat jelas di sini bahwa Daud memiliki keberanian yang ditaruh Tuhan. Kemudian Daud dengan penuh gairah berkatalah Daud kepada Saul, raja orang Israel itu, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Hambamu ini akan pergi melawan Goliat, orang Filistin itu. Dan kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kemudian Daud pergi berperang, mengalahkan Goliat, dan membunuhnya dengan umban dan batu tanpa pedang di tangan. Nah, saudara-saudara, Daud percaya bahwa Tuhan ikut berperan dengan Daud. Jadi pada saat Daud pergi melawan Goliat, ada tangan Tuhan yang menyertai Daud untuk mengalahkan Goliat pada zaman itu. Nah, Tuhan membuat Daud naik level dan memberikan kemenangan bagi Daud. Nah, saudara-saudara, Daud adalah salah satu contoh orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu membuat Daud berhasil mengalahkan Goliat. Tuhannya Daud memberikan keberanian, memberikan kemenangan bagi Daud. Lalu apa? Lalu keberanian yang seperti apa yang Tuhan berikan kepada Daud? Nah, keberanian yang pertama, Tuhan memberikan keberanian kepada Daud untuk menghadap Raja Saul. Nah, yang kedua, Tuhan memberikan keberanian kepada Daud untuk melawan Goliat, tentara orang Filistin itu. Daud percaya bahwa Tuhan ikut berperan bersama Daud. Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi Daud. Nah, saudara-saudara, dampak dari keberanian Daud adalah ini, saya katakan kepada saudara-saudara, Daud semakin naik level karena ia percaya kepada Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai Daud dan membuat Daud berhasil mengalahkan Goliat. Goliat itu siapa? Tentara jagoan yang paling jago berperan pada zaman itu. Tetapi Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat. Nah, Daud yang tadinya tidak terkenal menjadi semakin terkenal dan sangat masyhur namanya. Tuhan menyertai Daud. Nah, saudara-saudara, yang kita pelajari dari Daud adalah ia berhasil mengalahkan Goliat, tentara orang Filistin itu. Jadi saudara-saudara, ketakutan orang Israel adalah Goliat. Goliat adalah ketakutan orang Israel, termaksud Raja Saul pada zaman itu. Nah, oke saudara-saudara, jadi saya akan mencoba menantang saudara-saudara, apa yang menjadi Goliat Anda? Apa yang menjadi ketakutan Anda? Apakah COVID-19? Atau ditolak cewek? Atau ditolak cowok? Kemudian saudara-saudara takut dan tidak mau berusaha lagi? Ekonomi, pendidikan? Atau hal-hal lain yang membuat saudara-saudara semakin turun level, takut untuk melakukan segala sesuatu? Nah, saya mau mengajak teman-teman semua, temukan Goliat Anda dan kalahkan Goliat Anda dengan berani. Oke? Saya akan akhiri khotbah saya dengan pertanyaan. Anda mau kalahkan Goliat atau Goliat yang akan mengalahkan Anda? Anda mau mengalahkan ketakutan
atau ketakutan yang mau mengalahkan Anda. God bless you.